Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Shirley di Kembara Gembira. Ayo dolan, ayo cerita. Nah teman-teman, kali ini Kak Shirley mau cerita tentang kisah hidup seekor gajah putih. Mau tahu nggak seperti apa ceritanya? Nah, pada suatu hari di zaman dahulu kala di pegunungan Himalaya nih, hidup seekor gajah putih yang sangat besar. Dia sangat menyayangi ibunya loh. Dan gajah putih itu merupakan pemimpin dari kawanannya yang berjumlah 80 ekor. Banyak sekali ya teman-teman ya. Gajah putih ini memiliki sifat yang baik hati dan juga penyayang. Dia menyayangi ibunya yang sudah tua dan buta. Kasihan ya teman-teman ya. Ketika gajah putih mencari buah-buahan, dia selalu menyisakan untuk teman-teman dan ibunya. Namun ternyata apa yang terjadi? Ternyata kawanan gajah putih menghabiskan semua buah-buahan tanpa menyisakan sedikit untuk ibunya. Gajah putih berkata dengan sedih, "Lebih baik aku keluar saja dari rombongan ini. Pasti aku akan bisa lebih membahagiakan ibuku." Malam harinya, gajah putih mengajak ibunya pergi keluar dari rombongan. Yang saat itu rombongan gajah sudah tertidur lelap. Dia menuntun ibunya perlahan karena ibunya tidak kuat berjalan jauh. Gajah putih mengajak ibunya tinggal di sebuah gua dekat hutan, dekat dengan danau. Nah, gajah putih berniat untuk membahagiakan ibunya dan memberikan buah-buahan sepanjang hari dan sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian setelah gajah putih tinggal di dekat danau, tiba-tiba dia mendengar seorang yang menangis. Dia terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat manusia. Gajah putih berkata, "Hai manusia, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi?" Lalu manusia menjawab dengan dia terkejut, "Tuan, saya tersesat sudah 7 hari ini, Tuan." Lalu sang gajah menjawab, "Hai manusia, jangan takut, aku akan menuntunmu keluar menuju jalan setapak." Setelah itu gajah putih pun mengangkat sang penjaga hutan. Dia membawa penjaga hutan keluar menuju jalan setapak. Setelah sampai di jalan setapak, gajah putih lalu menurunkan sang penjaga hutan. Lalu sang gajah putih berkata kepada penjaga hutan, "Kamu sudah selamat? Nah, sekarang aku akan kembali menuju ke dalam hutan. Silahkan lanjutkan perjalananmu." Ternyata sang penjaga hutan memiliki niat tidak baik. Dia tidak kembali ke rumahnya. Dia malah ingin membelokkan tujuannya untuk ke kerajaan, menemui sang raja dan memberitahu keberadaan sang gajah putih. "Nah, aku pasti akan mendapatkan hadiah segunung dari sang raja apabila aku memberitahu keberadaan sang gajah putih." Begitu kata sang penjaga hutan. Nah, sang penjaga hutan ternyata sudah menandai pepohonan, perbukitan dan juga sepanjang jalan untuk mengetahui tempat tinggal sang gajah putih. Jahat sekali ternyata teman-teman ya. Di sebuah kerajaan yang megah, sang raja tampak tertunduk lesu. Kenapa sih teman-teman? Ternyata sudah beberapa lama gajah kesayangan sang raja meninggal. Padahal gajah itu udah menemani sang raja puluhan tahun loh. Dan sang raja ternyata merasa sangat kehilangan. Tak berapa lama, raja menyuruh pengawalnya untuk mengadakan sayembara di kota. Sayembara itu berisi, jika ada yang melihat seekor gajah besar dan sehat dan cocok untuk ditunggangi sang raja, maka beritahukan kepada raja. Seluruh penjuru kota mendengar pengumuman atau sayembara sang raja. Dan semuanya bersemangat. Tentunya nanti bila berhasil memperlihatkan seekor gajah yang besar, penduduk akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Penjaga hutan mendengar sayembara sang raja. Tak pikir panjang, dia langsung menemui sang raja dan ingin memberitahu keberadaan sang gajah putih tersebut. Paduka,
Saya pernah melihat seekor gajah berwarna putih. Dia sehat, besar, dan saya kira itu cocok bagi Paduka. Lalu Paduka menjawab, "Betulkah itu? Baiklah, aku akan mengirimkan seorang pawang gajah untuk menangkapnya, serta untuk menemanimu." Raja pun mengirimkan pawang gajah beserta rombongan besar pasukan pengawal. Penjaga hutan menunjukkan jalan menuju ke tempat gajah itu berada. Ketika sampai di danau, tampak gajah putih sedang asik menyantap buah-buahan bersama ibunya. Dan di seberang danau, gajah putih melihat rombongan pasukan itu mulai mendekatinya. Gajah pun melihat penjaga hutan yang ia selamatkan tempo hari. Setelah itu, mereka pasti akan mencoba untuk menangkapku. Tanda bahaya akan terjadi, kata si gajah. Aku bisa saja melawan, tapi bagaimana dengan ibuku? Dia mengkhawatirkan keselamatan ibunya apabila sang gajah melawan rombongan itu. Gajah putih pun meninggalkan ibunya dan mendekat kepada rombongan pasukan itu. Tak lama kemudian penjaga hutan memanggil sang gajah dan menarik belalainya supaya sang gajah mau ikut dengan rombongan itu. Gajah putih pun tak kuasa menurut dan sukarela ikut dengan rombongan pasukan itu. Ibu gajah sedih menanti sang anak yang tiada kembali. Sudah 7 hari ibu gajah tidak mengetahui keberadaan anaknya. Ibu gajah berpikir bahwa anaknya telah ditangkap oleh manusia. Dalam perjalanan, pawang gajah mengirimkan pesan kepada raja bahwa dia telah berhasil menangkap sang gajah putih. Dan raja begitu gembira. Dia mempersiapkan masyarakat di kota untuk menghias seluruh kota untuk menyambut kedatangan sang gajah. Pawang gajah pun menghias sang gajah sebelum memasuki kota. Betapa gembiranya masyarakat dan sang raja. Seluruh kota dipersiapkan untuk menyambut kedatangan sang gajah putih. Ketika sang gajah sampai di kota, raja menyambutnya dengan bersuka cita. Dia mempersiapkan banyak sekali makanan untuk sang gajah. Dan melihat makanan yang banyak itu, gajah justru sedih. Dia teringat dengan ibunya. Gajah pun tak memakan sedikit pun buah-buahan yang disajikan oleh sang raja. Ia menolak makanan dan sangat bermuram durja. Pada suatu malam, sang raja kebingungan kenapa sang gajah putih bermuram durja. Lalu teman-teman, raja bertanya kepada gajah putih, "Ada apa gajah putih? Kenapa kamu tidak mau makan? Kamu harus makan, kamu harus sehat. Karena menjadi peliharaan raja itu sangat berat." Gajah putih menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Sang raja, saya memikirkan ibu saya. Ibu saya di gua sendirian. Dia kasihan, dia buta, dia tidak bisa mencari makanan sendiri. Sedangkan saya di sini berlimpah makanan. Saya sedih sang raja." Hati raja tersentuh mendengar perkataan sang gajah putih. Ia memikirkan ibunya yang tinggal sendirian di gua. Dan sungguh gajah putih begitu baik hatinya. Sang raja melepaskan rantainya, membuka kandangnya dan membiarkan gajah putih kembali ke hutan. Sungguh gajah putih sangat berterima kasih kepada sang raja. Beberapa hari kemudian, gajah putih kembali ke gua. Dia melihat ibunya yang tampak tak berdaya. "Ibuku, aku pulang," sahut sang gajah putih membangunkan ibunya. Tak lupa ia membawakan makanan dan buah-buahan pemberian sang raja. "Anakku, kamu kembali. Betapa bahagianya ibu bisa mendengar suaramu." Mereka berdua menangis bahagia. "Sang raja sangat baik hati, Bu. Ia melepaskan aku untuk bisa kembali kepadamu," kata sang gajah putih. "Semoga Paduka Raja panjang umur. Semoga ia membawa kemakmuran bagi rakyat yang dipimpinnya, yang telah membebaskan anakku untuk bisa kembali kepadaku," doa sang ibu. Raja merasa senang dengan kebaikan gajah putih. Ia pun membangun kota kecil di dekat danau. Bahkan raja pun memberikan pelayanan yang tak putus kepada gajah dan juga ibunya. Tak lama kemudian ibunya meninggal. Gajah putih pun begitu bersedih dan hidup menyendiri. Sampai akhirnya gajah putih pun ikut meninggal. Raja yang mendengar gajah putih dan ibunya yang telah tiada kemudian membuat
sebuah patung gajah sebagai peringatan dan menyelenggarakan festival gajah setiap tahunnya. Oke teman-teman, dari cerita tadi pesan apa yang bisa diambil? Ayo. Nah bener banget, kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Baiklah, sampai jumpa dengan Kak Shirley di lain cerita. Dadah!